kalau mau menangkap binatang buas, dibuatkan satu lubang cukup dalam. Di dalamnya ditaruh kayu-kayu atau bambu yang runcing. Lalu dia ditutup dengan gedek begitu, ditutup dengan tanah yang tipis, kasih rumput. Dan di depannya dikasih kambing, saudara. Di tengah-tengah kasih kambing. Jadi kalau ada macan menerkam kambing itu, dia masuk ke dalam lubang itu dan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Ditancap oleh yaitu kayu-kayu dan bambu yang tajam tadi. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Saya mau tanya di saudara, ada berapa penduduk bumi? Angkat tangan. Tidak berani angkat tangan ya. Penduduk sorga, warga negara sorga, angkat tangan. Amin, saudaraku. Nanti setelah ini kita akan periksa tentang kelahiran baru. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Oke, mari kita adakan checklist. Apa tandanya orang lahir baru? Nomor 1, orang yang lahir baru tahu kapan dia lahir baru. Dia tahu bahwa dia dilahirkan kembali. Tanpa sedikit pun ragu dalam hati saya. Saya dilahirkan kembali. Ya, secara roh. 24 Desember tahun 79. Jadi baru saja saya ulang tahun ke-31. Ya, beberapa minggu yang lalu. Orang yang lahir baru, dia itu tahu kapan dia lahir baru. Lalu kemudian, hidup yang baru itu jadi nyata. Ketika kehidupan Tuhan itu masuk dalam diri saya menerima benih ilahi. Orang di sekitar saya langsung tahu. Saya pulang, saya bakar semua, dulu ada buku porno, ya saudaraku, minuman keras, rokok, korek, semua yang tidak beres-beres, bakar semua. Mertua saya tinggal sebelah kamar saya, dia lihat. Dan beliau bertobat. Dia melihat perubahan sikap saya kepada orang lain. Ada new life yang sangat nyata. Yang ketiga, bayi itu, kalau bayi begitu lahir, biasanya kan dibalik lalu dipukul bokongnya supaya apa? Supaya nangis, supaya bernapas. Apa napasnya orang Kristen? Tidak usah disuruh doa-doa dia. Karena apa? Itu napas. Tidak ada orang hidup dibilang gini, ayo kamu bernapas. Bernapas, tidak ada. Dengan sendirinya bernapas. Bukan cuma bernapas, dia minta apa? Minta mimi cucu. Oh ami, belalang kupu-kupu. Amin. Otomatis makan. Tanda saya lahir baru, Alkitab satu-satu yang saya punya itu mas kawin saya untuk istri saya. Dulu saya pikir unik, tidak ada orang Kristen memberi Alkitab sebagai mas kawin. Amin. Dan saya membacanya siang dan malam. Seperti orang kelaparan, saudaraku. 28 tahun. Saya tidak pernah baca Alkitab, kecuali sekali-sekali baca Kidung Agung. Sebab ada serem-seremnya menurut saya. Dengan sendirinya. Bukan 1-2 pasal, tapi saya baca terus buku-buku rohani saya baca, saudara. Itu tanda orang lahir baru. Yes, a hunger for the word of God. Yang kelima, pastikan gaya hidupnya berbeda. Ya, orang Israel ketika keluar, itu mau makan roti yang tidak beragi. Roti perjamuan ini roti tak beragi. Gaya hidupnya berbeda. Tidak ada ragi kenajisan, ragi percabulan, ragi kemunafikan, ragi kejahatan, itu hilang semua. Dengan sendirinya saudaraku, dia akan diolok-olok. Ada orang Kristen benar yang tidak diolok-olok. Hei pendeta, haleluya. Saya dulu digitukan, tapi sebetulnya mereka iri. Sebab saya penuh dengan sukacita. Amin. Yang keenam, dia punya kemenangan atas godaan dan dosa. Itu tanda jelas. Itu tanda orang dilahirkan kembali. Saudara, saya berkata, saya siap pergi Tuhan.
Iya, saya siap. Oh, tunggu dulu saudaraku. Ada nomor 7. Orang yang benar-benar dilahirkan kembali, menunggu dengan sukacita dan pengharapan akan kembalinya Tuhan Yesus. Orang yang mau pindah ke luar negeri pasti berbeda dengan yang lain. Amin saudaraku. Pasti gaya hidupnya berbeda. Dia tidak akan invest terlalu banyak untuk hidup yang sementara ini. Saudara, saya mau beritahu pada saudara, rencana Tuhan ke depan adalah pengangkatan jemaat. Tetapi sebelum itu, kita akan melalui beberapa proses. Pastikan saudara dilahirkan kembali. Amin. Saya tidak tanya berapa tahun saudara melayani Tuhan. Saya ketemu banyak pendeta belum dilahirkan kembali. Mereka tidak ada beda dengan orang lain kecuali hari Minggu dia bisa berbicara baik. Ada orang, Pak, orang itu bisa melayani Tuhan. Kenapa? Pinter ngomong. Hah? Pinter ngomong. Tuhan memilih Musa yang gagap, yang tidak pandai bicara untuk jadi juru bicara Tuhan. Karena yang penting itu hidupnya. Karena itu tidak semua orang yang memanggil nama Yesus diselamatkan. Jangan menutup mata kepada kenyataan ini. Kalau orang hidup bergaul, itu jadi mirip, betul nggak? Saya dengan istri saya bergaul 4 tahun pacaran tambah menikah, 34 tahun bakalnya, hampir 40 tahun. Kita lebih mirip satu dengan yang lain. Amin. Saya jadi lebih santai. Ya, dia jadi lebih berani. Ini saudara terjadi suatu saudaraku saling tukar menukar saudaraku. Ya, kekuatan masing-masing. Nah saudara, kalau ditanya ready for what? Berjaga-jaga terhadap apa? Nomor 1, hati-hati kepada penyesatan. Bahaya di depan kita adalah penyesatan. Firman Tuhan akan berkata ada Kristus-Kristus palsu. Nabi-nabi palsu. Injil-injil palsu. Injil palsu ada di Amerika. Namanya inclusive gospel. Inclusive gospel itu berkata, semua orang ini sudah diselamatkan. Tinggal diberitahu. Oh saudaraku tidak benar. Hanya orang dilahirkan kembali bisa melihat kerajaan sorga. Belum masuk loh. Baru melihat. Apabila engkau bertobat, katakan bertobat. Perkataan bertobat dikunci. Dan merendahkan diri seperti anak-anak. Setelah dia, saudaraku, dilahirkan daripada air dan roh. Harus bertobat merendahkan diri seperti anak-anak. Baru dia masuk dalam kerajaan sorga. Memang tujuan hidup kita bukan tinggal di sorga. Kita tidak diciptakan untuk tinggal di sorga. Tapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan di bumi, kita ya di bumi. Dia akan memerintah di bumi ini 1000 tahun. Dan kabar baiknya, saudara dan saya akan memerintah bersama dengan Tuhan. Amin. Nah saudara, yang pertama hati-hati penyesatan. Sebab di sana Yesus akan berkata, akulah dia. Tidak berkata, he is the Christ. Tetapi I am the Christ. Kalau ada orang muncul di sini, potongan, maafkan, seperti pakaian orang Badui begitu, saudara langsung curiga, ya kan? Apalagi dia bawa kemenyan, ya, saudara curiga. Tapi kalau orang bawa Alkitab, mana lebih berbahaya penyesatan? Yang membawakan firman Tuhan. Di Amerika itu banyak sekali Injil yang diencerkan. Tidak ada perkataan bertobat. Tidak boleh menyebut homoseks itu dosa. Itu gaya hidup alternatif. Terserah orangnya. No, that's not true. Dalam pelayanan saya banyak orang gay, lesbian bertobat. Sebab itu bukan gaya hidup alternatif. Itu dosa menjijikkan di hadapan Tuhan. Itu abomination. Abomination itu kejijikan, saudara. Nah saudaraku, yang pertama-tama hati-hati kepada penyesatan. Belakangan di Bali ada satu kelompok persekutuan doa. Ngajari gini.
Kalau kamu habis salaman sama orang miskin, kamu harus menyucikan diri. Sebab nanti ketularan kutuknya. Lalu ketemu orang yang baru bercerai, kamu harus banyak berdoa, baca Alkitab untuk menyucikan dirimu. Nanti kamu ketularan. Saudara, ritual-ritual buatan sendiri semacam ini tidak ada dalam Alkitab. Di Amerika saya mendengarkan Injil yang diencerkan. Everything is gonna be alright. Just hope in the Lord. Just hope in the Lord. Tidak ada perkataan repent. Tidak ada, saudaraku. Ketika saya di Amerika berkhotbah, saya diberitahu orang-orang yang selama tinggal di sana, Pak, khotbahnya Anda itu keras. Di Amerika orang tidak lagi berkhotbah seperti itu. Menyebut dosa, pertobatan, perkataan paling penting repent, berbalik 180 derajat, tidak ada. Cuma adalah sadarlah, ya, mengertilah, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Memang Tuhan baik, tapi Tuhan juga Tuhan yang benar. Cek nomor 1, hati-hati pada penyesatan. Jangan mau ditumpahin tangan semua orang. Jangan mau. Baru-baru ini saya masih ingat, bukan baru nih ya, ini kejadian juga, tapi yang saya alami sendiri. Ada seorang suami telepon saya, Pak, istri saya minggat dari rumah. Loh kenapa? Saya lihat gejala aneh, saya kunci rumah saya, dia lompat dari pagar yang tingginya hampir 3 meter. Dia lari naik taksi, kamu catat nomor taksinya, oke, tenangkan dirimu. Kenapa? Ya baru-baru ini dia ketemu seorang nabi muda. Dan nabi muda itu menumpangkan tangan atas dia dan berkata, aku melihat suamimu dalam keadaan tidak berbusana bersama wanita lain. Suamimu selingkuh di hotel. Saudara, dia pulang, dia nangis, dia marah-marah, dia mencak-mencak. Dia berkata ke suaminya, kamu berzina. Loh, ngapain aku tadi pelayanan? Tidak, kamu berzina, pasti berzina. Keluarga ini kacau balau, saudara. Jangan mau ditumpangin tangan semua orang. Amin, saudaraku. Pastikan orang itu hidup benar. Dari mana kita tahu hidup benar? Dari mana kita tahu orang itu hamba Tuhan? Dari apanya? Jawab dong. Dari apa? Bukan karunia-Nya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Hati-hati kepada serigala berbulu domba. Saudaraku, ada juga zaman sekarang domba berbulu serigala, saudara. Ada juga, saudara. Saya pernah ketemu ada seorang pendeta, ya. Dia suka pakai jaket tentara, saudara. Dipotong, pada waktu itu ada orang ke susu nyalip mobilnya, lalu dia kejar, dia gedor mobil itu. Kamu tahu siapa? Loh, Bapak pendeta, saya ini jemaatnya katanya. Itu domba berbulu serigala, saudaraku. Rasain lu. Yang kedua, Tuhan berkata, perhatikan yaitu tanda-tanda zaman. Sebab saudaraku yang sedang terjadi ini, kalau saudara berkata, oh zaman dulu sudah ada perang, zaman dulu ada perang antar etnis, tapi akan lebih gila-gilaan saudara ke depan ini. Ketika saudara mulai mendengar ada peluru meriam ditembakkan, peluru kendali ditembakkan Korea Utara, Korea Selatan, saudara